Hanya yang tidak pernah berbuat dosa boleh melempar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Sepintas kita lihat film ini menceritakan kehidupan masyarakat Islam di suatu perkampungan. Kita coba ambil salah satu persoalan yang mereka alami. Dalam cuplikan film ini ada sepasang laki-laki dan wanita yang dituduh berzina. Tuduhan ini dilontarkan oleh suami si wanita karena mendapati istrinya berada di suatu gubuk bersama seorang laki-laki. Keributan itu memicu masyarakat sekitar berkumpul. Si suami keberatan atas kejadian itu, lantas meminta keadilan. Sontak masyarakat meneriaki pasangan itu untuk dirajam. Ada apa ini? Ya berzina sama ini. Nisa, Ini semua bohong, Abi, ini bohong. apa buktinya Anissa berzina? Takonono karo wong loro kae. Ini buktinya ini. Kosto! Ada apa ini? Ini balasan keluarganya terhadap keluarga saya. Setelah apa yang keluarga saya sudah lakukan buat pesantren ini. Ini fitnah, Umi. Ini Diam fitnah. Kamu sudah bersalah. Ini Allah. Semua orang di sini jadi saksi. Saya ceraikan kamu. Hukum dia. Hukum. Allah. Hukum. Berhenti. Di saat si ibu inilah pokok permasalahan yang sepertinya kita harus ketahui. Pada awalnya yang saya ketahui bahwa hukum rajam hanya ada dalam Islam dan orang-orang yang membenci Islam sering memojokkan Islam karena hukum rajam ini dengan dalil melanggar hak asasi. Hanya yang tidak pernah berbuat dosa boleh melempar. Sepintas, apa yang dikatakan si ibu ini betul adanya. Saya pun awalnya setuju dengan si ibu ini. Namun setelah saya mencari tahu mengenai hukum rajam, saya sedikit terkejut karena hukum rajam ini tidak terdapat dalam Al-Quran. Hukum rajam ini hanya terdapat dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukum ini diadopsi dari hukum Taurat. Dan satu hal lagi yang membuat saya terkejut adalah kalimat yang keluar dari mulut si ibu. Dia mengatakan, hanya yang tidak berdosa yang boleh melempar. Hanya yang tidak pernah berbuat dosa boleh. Tahukah kalian, kalimat ini diambil dari mana? Kalimat ini diambil dari Bible. Nanti kita tampilkan pada akhir video. Dalam video debat lintas agama, saya tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan sutradara dengan membuat film yang bertema Islam dan mengangkat adegan rajam. Seperti yang diutarakan sebelumnya, bahwa hukum rajam terdapat dalam Taurat, dan ternyata dalam Bible pun terdapat hukum rajam, sedangkan Islam mengambilnya dari hukum Taurat dan dijelaskan melalui hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelaslah sumber hukum rajam sebenarnya, namun sangat disayangkan Islamlah yang jadi korban. Saya yakin di luar sana baik yang menonton film ini atau mendapat informasi dari media lain, masih beranggapan bahwa Islam agama yang melanggar hak asasi manusia. Satu hal lagi yang harus saya sampaikan, walaupun hukum rajam itu dibenarkan dalam Islam dengan bersyarat, namun dalam adegan film ini memperlihatkan sikap melemahkan dalam beragama, karena antara perintah dan dosa dalam agama adalah dua hal yang berbeda. Perintah dalam agama tetap harus dilaksanakan tanpa melibatkan dosa pribadi. Semoga apa yang saya utarakan bisa membuka pandangan kita dalam beragama. Adapun kalimat yang terdapat dalam adegan film ini, yang bersumber dari Bible, dapat kita simak dalam video berikut. Yohanes 8 ayat 8. Ya. Ayat 7 ya. Dari ayat 7 saya baca.
Oke. Dari atas saja deh, Yohanes 8 ayat 1 sampai habis saya baca ya, sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait sesembahan, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi Bang Raka yang saya kasihi ya, di sini ada perempuan berzina yang dosanya diampuni oleh Yesus ya. Yang dosanya diampuni oleh Yesus. Tetapi di kalimat terakhir Yesus berpesan, Bang, ya. Di kalimat terakhir Yesus berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu pesan Yesus. Nah, orang Kristen sudah diampuni Yesus dosa-dosanya, dan Yesus menyuruh orang-orang Kristen supaya apa? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Bukan berarti setelah Yesus mengampuni dosa, kita bisa berbuat dosa lagi. Tidak. Yesus menasehatkan ya. Teleponnya diangkat dulu, Pak, teleponnya. Ya, Yesus menasehatkan supaya kita yang telah ditebus oleh Yesus dosa-dosanya ya, itu supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Oke, terima kasih. Pak Jo, aku minta 1 menit aja boleh ya? Nanti Bang Juma di fullkan Ya, aja. silakan Bang. Ya, Silakan. cuma 1 menit aja menanggapi ucapan dia. Silakan. Pak. Ya, jadi gini ya. Jadi yang teman yang tercinta ini bercerita tentang Yohanes 8 ya. Dari Yohanes 8 ayat 8. Cerita ini kan indah sebetulnya teman-teman ya. Kayak cerita dongeng cerita ini. Kenapa saya ngomong begitu? Pada saat itu kan dia ketemu dengan pezina ini ceritanya ya kan. Pezinanya diampuni karena nggak ada manusia satupun yang berdosa. Semua manusia berdosa. Sayangnya cerita ini di dalam Kodeks Sinaiticus, cerita ini nggak ada, alias cerita palsu. Ini kita buktikan ya. Ini Yohanes ya, John, ini Yohanes John. Chapter ini pasal ya. Yang verse ini ayat, yang chapter ini pasal. Pasalnya betul ya, kita klik pasal 8. Ayatnya mulai ayat 12 teman-teman yang ada. Jadi sebelum ayat 12 ini cerita ini palsu semua ini dongeng ini. Ini semuanya palsu karena di dalam Kodeks Sinaiticus cerita ini nggak ada teman-teman ya. Alias halusinasi, alias fantasi teman-teman ya. Itu aja, sekian, terima kasih. Sudah jelas, ternyata kalimat si ibu diambil dari Bible sebagaimana dijelaskan dalam debat lintas agama. Semoga bisa mengedukasi. Wallahu a'lam bishawab.